Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, minggu ini kita sudah masuk pertemuan 13 ya. Minggu terakhir sebelum libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nanti kalian masuk lagi pada tanggal 6 Januari ya. Nah, nanti masuk eh, masih dua kali pertemuan. Setelah itu nanti UAS dan libur semesteran. Oke, untuk materi pertemuan 13 ini berkaitan dengan e-commerce dan e-bisnis ya, e-bisnis. Apa itu e-commerce ya? E-commerce di sini adalah sebuah lapak ya, sebuah lapak online atau toko online di mana di situ nanti penjualan dilakukan secara online ya dengan menggunakan jaringan internet. Nah, produk yang dijual nanti bisa produk fisik maupun produk jasa ya. Jadi kalian harus paham ya namanya e-commerce itu produknya ada dua jenis ya. Produk fisik ya misalnya jualan tas, kemudian pakaian, aksesoris ya, entah itu aksesoris apa namanya wanita atau mungkin aksesoris laptop atau komputer atau aksesoris HP ya. Itu kan fisik ya, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Kemudian barang yang kedua, barang yang dijual e-commerce itu adalah berupa jasa. Nah, berupa jasa ini contohnya apa? Contohnya adalah penjualan tiket ya, tiket pesawat, penjualan tiket bus, penjualan tiket kereta, penjualan tiket travel, kemudian penjualan tiket yang lain lagi ya, seperti mungkin penjualan travel ya. Travel tadi sudah ya. Travel, kemudian kereta, pesawat, bis ya, dan lain-lain. Kalau masih ada. Oh ya, satu lagi ya. Pemesanan ya. Pemesanan apa namanya? Kamar ya, kamar hotel ya atau mungkin kos-kosan ya. Kos-kosan itu bisa ya. Ini nanti masuk ke dalam kategori e-commerce yang berupa jasa. Nah, Nah, bisa dipahami ya. Jadi produk e-commerce itu ada ada dua ya. Produk yang berupa fisik dan produk yang berupa jasa. Yaitu mengenai e-commerce. Jadi di sini antara seller atau penjual dan customer di sini sama-sama menggunakan hardware dan software ketika si seller ini melakukan penjualan produknya dan ketika customer ini melakukan pembelian ya. Di sini harus kedua-duanya harus menggunakan hardware dan software. Nah, hardware-nya apa ya? Bisa komputer ya, bisa laptop, bisa iPad, bisa smartphone ya. Terus kemudian untuk softwarenya tentunya harus ada Windows ya, ada aplikasi yang digunakan, misalnya aplikasi yang digunakan untuk jualan ya. Terus kemudian jualannya di mana ini sewa lapaknya, misalnya di Tokopedia, di Lazada ya. Itu kan harus install aplikasinya atau buka softwarenya di browser ya, seperti itu. Oke, ini sedikit pengenalan mengenai e-commerce ya. Oke, untuk bahan kajian materi hari ini nanti ada 3 poin yang saya garis bawahi dan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai latar belakang munculnya e-commerce ya dan e-bisnis, kemudian alur kegiatan dari e-commerce itu sendiri, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ada 7 elemen pada e-bisnis beserta perannya ya. Jadi ketiga poin ini nanti akan saya bahas untuk materi pertemuan hari ini. Oke, yang pertama dulu berkaitan dengan latar belakang munculnya e-commerce dan e-bisnis.
Nah, e-bisnis tadi sudah saya jelaskan ya apa itu bisnis. Jadi bisnis itu adalah merupakan bentuk perdagangan barang ya secara online dengan menggunakan jaringan internet ya, dengan menggunakan hardware dan software ya tentunya. Dan di sini harus ada seller dan customer-nya. Karena itu yang berperan ya. Salah satu yang berperan. Nah, untuk latar belakangnya, latar belakang munculnya e-commerce ini yang pertama, munculnya e-commerce ini dan e-bisnis ya didorong oleh beberapa faktor utama ya yang saling berkaitan, terutama dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, khususnya jaringan internet ya. Kalau tidak ada jaringan internet ya tidak ada yang namanya e-commerce. Jadi nanti modelnya eh, penjualannya ya offline. Jadi antara penjual dan customer ketemu langsung ya. Misalnya di pasar lokal ataupun customer datang ke toko untuk beli produknya. Itu penjualan secara offline ya tanpa menggunakan aplikasi maupun jaringan internet ya. Jadi yang mempengaruhi itu tentunya di sini ada seller, penjualnya, ada customer yang beli, kemudian ada hardware yang digunakan, ada software yang digunakan, kemudian ada jaringan internet yang digunakan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, e-commerce ini muncul sebagai solusi ya untuk mempercepat transaksi jual beli berkat internet ya. Katakanlah di Jakarta ya, di Jakarta itu kan macet ya ketika customer ini bukan buru-buru ya. Jadi supaya lebih efektif, tidak bermacet-macetan, tidak mengeluarkan ongkos transportasi untuk beli produknya. Di sini bisa melakukan pembelian secara online. Nah, itu lebih efektif, lebih murah ya. Eh, ada juga beberapa toko ya yang memberikan gratis ongkir ya. Itu kan akan lebih meringankan lagi. Nah, sementara untuk e-bisnis di sini muncul sebagai evolusi lebih lanjut dari e-commerce, di mana perusahaan mengintegrasikan seluruh proses operasionalnya ya, mulai dari hulu ke hilir dengan teknologi digital untuk mencapai efisiensi, inovasi, dan keunggulan jangka panjang. Jadi sebenarnya e-commerce itu bagian dari e-bisnis ya. Jadi e-commerce itu bagian dari e-bisnis. Jadi bagian dari bisnis. Jadi untuk memperluas jaringan bisnisnya, untuk menambah pendapatan ya, untuk menambah customer, untuk menambah keuntungan itu dengan menggunakan apa namanya salah satu cara penjualan dilakukan dengan secara online. Jadi di sini yang perlu kalian pahami, jadi e-commerce itu bagian dari sebuah bisnis ya, dari sebuah bisnis. Oke, bisa dipahami oke ya. Kemudian saya lanjut. Nah, e-commerce ini nanti mencakup berbagai bentuk ya, seperti toko online ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa toko online ini adalah lapak ya yang digunakan untuk berjualan bagi si sellernya dan pembelian bagi si customer. Nah, toko online ini bisa Lazada, Tokopedia, Amazon ya. Terus kemudian apa namanya? Ada Alibaba ya. Terus kemudian ada Shopee dan lain sebagainya. Kemudian pasar online. Nah, pasar online ini adalah platform atau tempat eh, penjual penjual untuk menjual produk mereka ya seperti eBay, Amazon ya, Shopee tadi, Lazada, Tokopedia, OLX ya. Nah, terus kemudian yang ketiga aplikasi mobile. Nah, aplikasi ini digunakan oleh customer untuk membeli produk dari layanan online.
Kemudian yang keempat, situs pembanding harga. Situs yang membandingkan harga produk dari berbagai penjual. Kemudian yang kelima, pemasaran digital. Nah, pemasaran digital ini menggunakan berbagai saluran digital ya, seperti email, media sosial, iklan, ya, iklan berbayar, untuk mempromosikan produk dan layanan. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan latar belakang ya, latar belakang munculnya e-commerce. Oke, yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan secara garis besar. Nah, lebih rincinya di sini nanti yang pertama di sini adanya perkembangan teknologi informasi dan internet. Secara garis besar kan tadi munculnya itu tentunya di sini ada perkembangan teknologi informasi dan internet. Teknologi informasi ini apa? Di sini adanya hardware ya dan software. Hardware-nya tadi sudah saya spesifikasi media hardware-nya untuk penjualan dan pembelian ya, itu bisa menggunakan komputer ya, apa namanya, smartphone, iPad ya, laptop ya. Nah, untuk software-nya tentunya aplikasi untuk jualan tadi, kemudian menggunakan Windows, browser ya, dan jaringan internet. Nah, ini tentunya yang pertama adanya situs website ya, situs website. Kemudian pengembangan protokol keamanan. Kemudian ada electronic data interchange dan electronic funds transfer. Kemudian peningkatan akses internet dan penggunaan smartphone yang semakin pesat ya, yang semakin banyak. Yang kemudian yang kedua, adanya kebutuhan efisiensi dan mobilitas bisnis ya. Yang pertama ada ketidakefisienan ya, perdagangan konvensional ya, tadi karena mungkin Jakarta seperti Jakarta ya, kondisinya macet ya, mungkin pokoknya jauh ya, jadi kan lebih efektif. Kemudian mobilitas manusia yang tinggi ya, di sini tuntutan gaya hidup ya, dan lain-lain. Kemudian keunggulan kompetitif global. Nah, itu dari kebutuhan efisiensi dan mobilitas bisnis. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga ada pergeseran perilaku konsumen atau customer. Yang pertama di sini tentunya ada kemudahan kan keamanan ya. Nah, dengan cara tadi berbelanja secara online, dengan jualan secara online lebih efektif karena belum dikenakan pajak ya secara resmi. Sewa lapaknya pun ya bagi penjual itu masih nanti masih murah ya lah, nanti berbagi hasil dengan pemiliknya. Kemudian ketersediaan informasi, nah tentunya sangat mudah ya. Di sini dengan adanya hardware dan software dan adanya jaringan internet yang digunakan yang semakin mudah diakses. Kemudian belanja sebagai gaya hidup ya. Nah, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan gaya hidup ya, bergeser ya dari yang semuanya manual ya, belanja secara langsung ke toko, ke pasar lokal. Nah, sekarang dengan adanya toko online ini otomatis merubah gaya hidup manusia ya, seperti itu. Selanjutnya perbedaan konsep dasar antara e-commerce ya dan e-business. Di sini ada beberapa konsep ya, dilihat dari yang pertama fokus utamanya. Kalau e-commerce itu transaksinya jual beli, pertukaran uang, barang atau jasa secara online antara seller dan customer. Kemudian yang bagi e-bisnis di sini integrasi seluruh proses bisnis ya menggunakan teknologi digital. Kemudian yang kedua dari cakupan, nah ini kalau e-commerce lebih sempit, merupakan bagian dari e-bisnis. Nah dari awal tadi sudah saya sampaikan
bahwa e-commerce itu bagian dari bisnis. Kemudian kalau e-bisnis itu lebih luas ya, mencakup e-commerce ditambah seluruh aspek bisnis. Kemudian yang ketiga, orientasi. Nah, untuk e-commerce itu jangka pendek ya, untuk perolehan uang dari transaksi jual beli antara seller dan customer. Kalau e-bisnis itu jangka panjang, kepercayaan pelanggan ya, relasi mitra, manajemen resiko dan pelayanan. Kemudian contoh aktivitasnya, kalau e-commerce contohnya di sini ada jual belinya di Shopee, Tokopedia ya. Kemudian Lazada, kalau luar misalnya Alibaba, Amazon ya. Terus kemudian kalau e-bisnis di sini penggunaan sistem CRM, Customer Relation Management ya. Di sini manajemen hubungan pelanggan. Di sini ada relasi hubungan antara pelanggan, ada manajemen rantai, pasokan digital ya. Pasokan itu pasokan barangnya. Perencanaan produksi barangnya. Yaitu perbedaan konsep dasar antara e-commerce dan e-business. Kemudian yang selanjutnya bentuk-bentuk dari e-commerce. Nah, ini penting ya, yang harus kalian ketahui. Yang pertama, di sini ada business to customer ya. Business to customer di sini antara seller dan customer. Nah, ini merupakan transaksi penjualan produk atau jasa dari perusahaan ya, bisnis secara langsung kepada customer secara online. Nah, ciri-cirinya di sini fokus penjualannya pada retail, penjualan retail kepada individu ya. Kemudian volume transaksinya kecil per pembeli. Kemudian yang ketiga, proses pembelian sederhana dan cepat. Contoh platformnya di sini ada misalnya Nike.com, Amazon, Lazada, Blibli, kemudian sebagai retailer yang menjual secara langsung. Kemudian yang kedua, business to business. Jadi business to business ini merupakan transaksi penjualan produk atau jasa mohon maaf terputus jaringannya ya. Oke, saya lanjut. Mohon maaf tadi terputus jaringannya. Nah, yang kedua tadi business to business. Nah, business to business ini merupakan transaksi penjualan produk atau jasa yang dilakukan antara satu perusahaan ke perusahaan lainnya secara online. Nah, untuk karakteristiknya, di sini transaksi sering melibatkan jumlah barang yang besar. Kemudian hubungan bisnis bersifat jangka panjang. Nah, untuk produk yang dijual ini seringkali adalah bahan baku ya, peralatan industri atau layanan bisnis seperti software akuntansi. Ini softwarenya sudah jadi ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, customer to customer. Nah, customer to customer ini merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara customer dengan customer lainnya melalui pihak ketiga. Nah, ciri-cirinya di sini platformnya bertindak sebagai perantara, menyediakan market dan sistem pembayaran. Barang yang dijual ini bisa berupa barang bekas, barang kerajinan, atau produk UMKM ya. Terus kemudian fokusnya pada penjualan individu ke individu. Contohnya di sini ada Tokopedia, Shopee, eBay, kemudian OLX ya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat ada customer to business, C2B. Nah, C2B ini atau customer to business ini transaksi di mana customer
menawarkan produk atau jasa mereka kepada perusahaan, dan perusahaan tersebut yang menjual, perusahaan tersebut yang menjadi pembeli. Nah, ciri-cirinya di sini paling umum dalam bentuk jasa freelance atau kontribusi konten ya. Terus kemudian customer menentukan harga, perusahaan dapat memilih untuk membeli. Contohnya di sini ada Upwork, kemudian Fiverr ya, di mana influencernya nanti menawarkan jasa kepada perusahaan. Di stok foto ya, di mana nanti fotografer menjual foto mereka ke perusahaan. Itu contohnya. Nah, selanjutnya yang kelima, bentuk yang kelima ya, bentuk e-commerce yang melibatkan pemerintah ya. Berarti B2G ya, 2G ya, e-government ya. Nah, di sini dibedakan menjadi beberapa. Nah, di sini bentuknya. Bentuknya di sini, bentar saya bedakan ya biar ini kelihatan perbedaannya. Oke, bentuknya di sini ada tiga. Yang pertama ada business to administration. Di sini pihak yang terlibat penjual ya atau pelaku usaha ke pemerintah. Nah, keterangannya di sini perusahaan menjual produk, jasa. Jadi tadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa e-commerce itu menjual produk fisik, jasa, atau sistem kepada lembaga pemerintah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, A to C ya. Kalau tadi B to A, kalau ini A to C, administration to customer. Pemerintah ke customer. Nah, di sini pemerintah menyediakan layanan online kepada warga negara seperti pembayaran pajak online, kemudian perpanjangan SIM, layanan iktp ya. Nah, itu bentuknya, contohnya seperti itu. Kemudian si itu A, customer to administration, customer ke pemerintah. Nah, ini di sini individu membayar layanan denda, kemudian pajak ya kepada pemerintah secara online, misalnya pembayaran PBB online, pajak bumi dan bangunan ya atau PBB. Bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kemudian yang keenam, bentuk e-commerce berdasarkan model bisnis ya. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada D2C. Oke, B2C ini adalah bisnis menjual produk mereka. Jadi penjual atau seller menjual produk mereka langsung kepada customer akhir tanpa melalui perantara pihak ketiga ya seperti retailer atau marketplace. Marketplace ya, sorry. Hal ini dilakukan melalui website ya. Jadi kegiatan penjualan ini dilakukan dengan menggunakan situs website atau aplikasi mereka sendiri. Contohnya di sini ada merek pakaian yang hanya menjual melalui websitenya sendiri. Kemudian yang kedua, O2O ya, online to offline. Nah, model yang menggabungkan pengalaman online dan offline. Jadi di sini customer memesan atau mencari informasi secara online, kemudian transaksi atau pengambilan barang dilakukan di toko fisiknya. Jadi di sini tidak memberikan aplikasinya tidak memberikan platform ya untuk melakukan pemesanan secara online. Jadi di sini customer hanya diberikan informasi produknya, kemudian nanti pembeliannya datang langsung ke toko fisik. Contohnya ini pesan makanan via aplikasi dan ambil di toko ya, atau reservasi hotel online dan bayar di lokasi. Nah, ini contohnya. Walaupun sekarang untuk pemesanan makanan ya reservasi kamar hotel itu juga sudah bisa dilakukan, pembayarannya sudah bisa dilakukan secara online atau di sistem. Tapi ada juga yang modelnya masih seperti ini, offline online. Itu juga ada seperti itu. Kemudian yang ketiga subscription model.
Nah, model ini menawarkan produk atau jasa yang dibayar secara berkala, bulanan atau tahunan untuk akses berkelanjutan. Contohnya di sini layanan streaming video ya, seperti Netflix, kemudian kotak langganan kosmetik atau software berbayar bulanan ya. Seperti mohon maaf, jaringannya putus lagi ya. Oke, tadi sampai poin ke-6 ya. Selanjutnya, alur dari kegiatan e-commerce. Jadi, alur kegiatan e-commerce ini nanti dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pra-transaksi, transaksi, kemudian pasca transaksi. Jadi, sebelum transaksi, pas transaksi, dan sesudah transaksi. Nah, untuk alur kegiatan e-commerce B2C, di sini tahap pra-transaksi yang artinya pencairan dan pemasaran. Fokusnya di sini pada interaksi antara penjual ya dan calon pembeli sebelum terjadinya komitmen pembelian. Nah, di sini ada skemanya. Yang pertama di sini dari pihak bisnis atau seller, aktivitasnya di sini publikasi dan promosi. Nah, untuk keterangannya di sini menampilkan produk atau layanan di website atau aplikasi atau marketplace ya. Penjualan nanti menyebarkan informasi produk selengkapnya ya, baik itu dari menampilkan harga, deskripsi, stok, dan ulasan. Kemudian pihak yang kedua adalah pembeli. Nah, ini pencarian ya dan riset. Jadi kalau kalian mau beli kan biasanya kalian nyari-nyari dulu nih produknya yang kira-kira berkualitas tapi murah ya. Kalian biasanya membandingkan antara toko online satu dan toko lainnya. Misalnya kalian membandingkan beli kalau barang sama, produk serupa di Shopee harganya berapa, di Tokopedia harganya berapa. Kemudian kalian juga membandingkan ongkirnya juga mungkin. Dan kualitas barangnya itu yang terpenting. Nah, dari pihak pembeli ini, keterangannya mengunjungi platform e-commerce ya, mencari produk yang diinginkan, membandingkan harga, membaca ulasan, rating produknya. Biasanya kan kita kan kalau rata-rata ya kita ya kalau mau beli kan kita baca ulasannya dulu. Kalau banyak positifnya, kita baru ambil produk tersebut, baru mau beli. Tapi kalau ulasannya rata-rata jelek, ratingnya rata-rata apa namanya komentar dari customer itu rata-rata jelek, biasanya kita skip ya, kita nyari yang lain lagi. Kemudian kedua pihak, ini interaksi awal pembeli, keterangannya pembeli dapat bertanya kepada penjual melalui fitur chat ya tentang detail produk. Nah ini wajar ya. Jadi tanya-tanya dulu ya tentang detail produknya. Itu alur kegiatan dari e-commerce yang pertama dari kegiatan e-commerce B2C. Kemudian yang kedua, tadi kan tahap transaksi ya. Yang pertama tahap pratransaksi, yang kedua tahap transaksi. Tahap transaksi ini adalah kegiatan dari e-commerce di mana di sini ada kesepakatan pembelian ya dibuat dan diselesaikan secara elektronik. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Kalau kita mau beli kan pesan dulu ya, pesan dulu. Kemudian masukkan pesan kita barang berapa, misalnya 1, 2, 3 ya. Kemudian kita masukkan ke keranjang belanja. Tentunya kita setelah milih produknya tadi lah ya, keterangannya di itu ketika kita sudah milih, kemudian kita masukkan ke keranjang belanja. Nah, di situ eh, nanti yang kedua, setelah kita milih, masukkan ke keranjang belanja, tahap yang kedua adalah check out. Nah, di sini pengisian data ya dan konfirmasi. Kemudian yang ketiga, payment, pembayaran ya. Eh, untuk payment sendiri ini biasanya dikasih opsional ya, dikasih beberapa pilihan ya untuk pembayaran. Biasanya customer ini bisa nanti bayar COD ya, langsung ya, nanti bayar di tempat atau secara online atau menggunakan debit ya. Bank BCA, Bank Mandiri ya, bisa menggunakan e-wallet juga ya, bisa menggunakan debit, bisa menggunakan e-wallet.
Tergantung nanti dari toko online-nya menyediakan pembayaran menggunakan apa. Atau pembayarannya bekerja sama dengan Alfamart, Indomaret, ya, atau menggunakan GoPay. Nah, itu sekarang macam-macam ya, sudah melakukan kerjasama untuk pembayarannya. Jadi seller ini sudah bekerja sama dengan pihak bank ya, atau dengan pihak toko lain ya seperti tadi Indomaret, Alfamart ya, atau menggunakan sistem kerjasama dengan sistem GoPay misalnya ya, seperti itu. Terus kemudian manajemen resiko. Nah, ini aktivitasnya nanti sistem rekening bersama. Nah, ini nanti untuk rekening bersama ya. Nah, ini nanti seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, ini nanti uang pembeli atau uang customer ditahan oleh Faktom ya. Terus nanti barangnya dikonfirmasi setelah diterima oleh pembeli. Oke. Itu tahap transaksi. Yang tahap ketiga adalah pasca transaksi. Ketika sudah selesai transaksinya, dari tadi transaksi di awal adalah proses pembelian, pemesanan ya. Terus proses yang kedua adalah pembayaran. Proses yang ketiga adalah, mohon maaf, putus kembali ya jaringannya. Oke, tahap ketiga adalah tahap pasca transaksi. Jadi setelah pembayaran, tentunya pemenuhan aktivitasnya ya di sini adalah pengiriman, fokusnya adalah pengiriman produk ya dan pemeliharaan hubungan antara seller dengan customer. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama ada pemenuhan pemesanan, aktivitasnya di sini ada pengemasan dan persiapan kirim barang. Yang kedua, langkah kedua adalah logistik dan pengiriman. Ya. Nah, ini kemudian pengiriman barang, aktivitasnya. Langkah yang ketiga adalah konfirmasi pemesanan. Aktivitasnya di sini konfirmasi customer, ya. Ya, bayangkanlah ketika kalian lagi beli online ya. Pertama kan kalian pilih barang, kemudian check out ya. Setelah itu bayar kalian. Kemudian kan biasanya di situ ada aktivitas proses pengiriman barang ya. Dari packing barang, kemudian barang diserahkan ke, mohon maaf, jaringannya putus lagi ya. Oke, saya lanjut. Jadi proses tahap terakhir ya tadi ya, tahap pasca transaksi. Di sini adalah proses pengiriman barang ya. Oke, saya tidak ulangi lagi ya karena nanti jaringannya memang lagi terkendala ini ya. Jadi mohon maaf, saya percepat saja. Jadi kesimpulan untuk alur dari proses pembelian barang itu ya. Yang pertama di sini customer mencari barang di toko tadi, baik di Shopee, Tokopedia ya. Kemudian memesan produknya. Kemudian setelah pesan kan tentunya dimasukkan ke keranjang kuning ya. Selanjutnya adalah proses pembayaran secara online ataupun COD. Kemudian penjual nanti memproses pesanan ya dan mengirim barang ke siapa? Ke customer. Nah, nanti customer menerima dan konfirmasi dari layanan Purna jual. Jadi di situ nanti ada konfirmasi ketika barang dikirim. Nah, biasanya nanti kurir biasanya ya nanti konfirmasi ke customernya, oh barang mau dikirim ya, atau barang nanti di sistem juga menunjukkan alur dari barangnya ini sudah, pengiriman barangnya sudah sampai mana. Biasanya sistem memberitahu. Dan ketika nanti barang sudah sampai di apa namanya, jasa pengiriman barang, itu kan nanti biasanya kurirnya konfirmasi. Nah, barang akan dikirim hari ini ya, misalnya tanggal sekian, jam sekian sudah berangkat, seperti itu. Nah, ini ringkasan dari alur proses pembelian ya, dari pra transaksi, ketika transaksi, dan pasca transaksi. Jadi prosesnya seperti itu.
Oke, untuk 7 elemen pada e-bisnis ya, nanti bisa dibaca sendiri di slide yang sudah saya share di MyBase juga ya, di materi ya, di materi modul PDF. Nanti bisa dibaca, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Karena ini masih banyak ya slide-nya. Jadi nanti takutnya kepanjangan, jadinya upload di YouTube-nya itu apa namanya, prosesnya lama ya, bisa berjam-jam. Jadi untuk mempersingkat proses upload di YouTube, jadi saya cukupkan sampai proses eh, alur ya. Jadi nanti untuk 7 elemen pada e-bisnis nanti dibaca sendiri. Kalaupun ada poin-poin yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya ya, baik Japri maupun di grup ataupun di MyPage juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ini untuk data referensinya ya, bisa kalian baca juga nanti ya. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya tadi banyak terputus ya. Ada beberapa tahapan terputus ya karena memang jaringannya kurang stabil untuk hari ini. Saya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Untuk lengkapnya ya, untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca materi PDF-nya ya. Kalaupun nanti videonya terputus-putus ya, karena memang jaringannya kurang stabil. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.